Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Fidia, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di video kali ini saya akan mereview tentang buku yang saya baca yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Ketika perasaan stres dan depresi lebih terkalahkan oleh rasa lapar dan keinginan makan tteokbokki atau makanan favorit kamu, apa yang bakal kamu lakukan? Apakah memilih untuk menyerah atau makan saja dulu? Dari judulnya aja kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa buku ini buku motivasi yang lucu. Tapi sebenarnya kisah yang ditulis di dalamnya jauh dari hal tersebut. Baek Si-hee, seorang penulis yang mengalami depresi berkepanjangan, mengajak para pembaca melihat sebuah situasi tentang pengalaman depresinya melalui sudut pandang dirinya. Nah, singkatnya buku ini berisi tentang percakapan seorang psikiater dengan pasiennya, yaitu Baek Si-hee. Lalu, apa yang membuatnya menarik? Pembicaraannya kah? Tentu saja karena percakapan yang membahas tentang isu kesehatan mental yang sebenarnya terkesan berat, tetapi di percakapan ini mengalir begitu saja seperti sedang curhat. Nah, buku ini mengajarkan banyak nilai positif yang menyadarkan kita betapa pentingnya berdamai dengan diri sendiri, berhenti menetapkan standar tinggi dalam diri, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, dan lakukan apa yang benar-benar membuat kalian merasa nyaman dan suka. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya ambil dari buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Nah, poin yang pertama, jangan paksakan standar orang lain pada diri sendiri. Dari halaman 97 ada kata yang berisi Anda memaksakan standar Anda pada orang lain, akibatnya pikiran Anda sendirilah yang membuat Anda merasa menderita. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan, lakukan apa yang ingin kalian lakukan selama hal tersebut nggak merugikan diri kamu sendiri dan orang lain. Nggak perlu memikirkan apakah orang lain akan menyukainya atau enggak. Karena sejatinya setiap individu di dunia ini tuh berbeda. Bagaimana mereka mendefinisikan sukses, cantik, pintar aja berbeda. Lalu mengapa harus memaksakan standar yang sama pula dengan orang lain? Nah, poin yang kedua, berusaha untuk mencintai diri sendiri. Dari halaman 111 ada kata yang berisikan hanya ada satu aku di dunia. Dengan begitu, aku adalah sesuatu yang amat spesial. Nah, dari sini kita berusaha untuk mencintai diri kita dengan menjaga, membantu, dan menuntun diri sendiri. Gak apa-apa untuk istirahat sejenak, gak apa-apa untuk mendorong diri sendiri agar mau melangkah. Percayalah karena bahagia akan datang ketika kamu berusaha untuk mencintai diri sendiri. Poin yang ketiga yaitu percaya diri yang tinggi dan pendirian yang kuat. Nah, dari halaman 116 ada kata yang berisikan jika Anda memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki pendirian yang kuat mengenai selera maupun pemikiran Anda tidak akan peduli apakah orang lain mengatakan hal buruk atau memandang diri Anda secara negatif. Nah, kesimpulan dari sini kita perlu untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi dan pendirian yang kuat. Jangan malu buat nunjukin kekurangan kalian. Jika kalian emang gak mau nih nunjukin kekurangannya, setidaknya jangan dibenci. Kayak kita harus berusaha untuk berdamai dengan kekurangan kita agar kamu ini nggak membenci diri sendiri. Poin yang keempat yaitu nggak apa-apa untuk ceritain
kisah kamu kepada orang lain. Dari halaman 151 di dalam buku ini ada kata yang berisi, sebenarnya rasa takut terasa lebih besar ketika hanya Anda sendiri yang mengetahui dan memendamnya. Dari kata-kata di sini kita bisa belajar tentang beberapa dari kita memutuskan untuk memendam segalanya sendirian. Entah karena memang gak ada seseorang yang bisa diajak bicara, ataupun tidak ada yang bisa dipercaya. Tapi percaya ketika kita menceritakan kisah kita kepada orang lain, ada sebuah rasa kelegaan tersendiri. Ketika kita selesai menceritakannya, kayak kita tuh ngerasa lega banget, kayak udah mengutarakan isi hati kita kepada orang lain. Walaupun orang lain mungkin gak bisa ngebantu atau menyelesaikan masalah, tapi setidaknya kamu bisa merasa sedikit lega karena udah nyeritain gitu. Nah, poin yang terakhir itu nomor 5, kehidupan memang naik turun. Dari halaman 178 ada kata yang berisikan, jika ia kembali menjadi buruk, aku pun hanya perlu menikmatinya karena kehidupan memang seperti itu. Nah, dari sini kita bisa belajar roda kehidupan yang terus berputar hanya membawa kita ke keadaan bahagia dan sedih. Ada masanya kita bersedih, ada masanya juga kita merasa bahagia. Masalah itu akan selalu ada di hidup kita. Tapi percayalah bahwa semua akan indah pada waktunya, dan hal yang perlu kita ingat, setiap kesedihan akan ada kebahagiaan, begitu pula sebaliknya. Nah, oleh sebab itu kita nggak perlu nih berlarut-larut dalam suatu keadaan. Nah, itu dia beberapa poin yang dapat saya ambil dari buku tersebut. Sebenarnya buku ini menarik banget ya buat dibaca karena berasa kayak curhat. Isinya tuh kayak percakapan gitu. Kayak